Lillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan, 'allamahul bayan, wasyamsa wal qamara yasjudan, wa kataba 'alaina siyam fi syahri Ramadan alladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahul malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu Allah ila kaffatin nasi wal jan. Wassalatu wassalamu ala rasulihi alladzi ayyadahu Allah bijunudihi yaumal taqal jam'an. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiriz zaman. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih fis sirri wal alan. Fa innallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ma dhahara wa ma batan. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anzaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Sidang Id rahimakumullah, Idul Fitri tahun ini telah tiba. Kita sambut dengan penuh bahagia, dengan penuh rasa syukur pada pencipta alam semesta. Sehabis lapar dan dahaga, kita kini berhari raya. Segera hapuskan noda dan dosa, segala kesalahan maafkan bersama, menghadap rahmat dari Yang Maha Kuasa. Id berarti hari raya, sedangkan fitri jika berasal dari kata futur berarti sarapan pagi, dan bila berasal dari kata iftar berarti berbuka. Jadi Idul Fitri berarti hari raya berbuka atau hari raya makan pagi kembali. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pergi salat Idul Fitri kecuali setelah sarapan pagi. Itulah pula sebabnya mengapa hari ini diharamkan saum dan wajib berbuka. Saat ini kita duduk bersimpuh, berlandaikan bumi, beratapkan langit biru di bawah sinar sang surya yang cerah menghadap hadirat ilahi Rabbi. Idul Fitri saat ini masih berada di musim pandemi. Tetap jaga jarak, pakai masker, jaga diri agar semua sehat, sejahtera. Jaga kesehatan diri kita, jaga pula hak bersama. Itulah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa firra minal majdum kama tafirru minal asad. Jauhlah dari penyakit yang mewabah seperti majdum, laksana engkau menjauh dari ancaman singa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini berlaku setiap saat
baik sedang di toko, wisata, di masjid, di lapangan, termasuk pula sedang sholat, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, termasuk pula sedang mendengarkan khutbah. Niatkan ibadah kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita gemakan takbir dan tahmid mengagungkan Rabbul Izzati, alamat rasa syukur atas rahmat dan nikmat yang tiada henti. Dialah ilahi yang selalu cinta pada hamba yang berhati suci. Dialah yang selalu dekat pada umat yang mendekatkan diri. Ramadan tahun ini telah usai kita lewati. Saum yang difardukan telah usai kita jalani. Zakat fitri, zakat mal dan zakat yang lainnya yang diwajibkan telah selesai kita penuhi. Kalau semangat ibadah karena Ramadan, maka Ramadan tahun ini telah sirna. Kalau semangat ibadah karena mencari Lailatul Qadar, malam itu amat misteri. Kalau ibadah karena ikhlas ridho ilahi, maka dia amat kekal dan abadi. Dengan rasa haru kita tinggalkan Ramadan, tapi itulah sebuah kepastian. Tamu agung yang telah meninggalkan kita, Ramadan tahun ini telah berpamitan. Kita belum tentu bertemu kembali di tahun depan. Dengan selesai ibadah Ramadan dan zakat yang kita keluarkan, bukan berarti selesai segala urusan. Kita bertanya pada diri kita sendiri, berhasilkah saum yang kita jalani meraih takwa yang paripurna? Takwa merupakan pelaksanaan agama yang menyeluruh, yang mencakup urusan duniawi dan ukhrawi, urusan ritual dan sosial, urusan individu maupun kolektif bersama. Nilai ibadah saum tidak hanya ditentukan selama Ramadan, tapi juga ditindaklanjuti tiap tahun 12 bulan. Apakah ada dampak positif terhadap peningkatan kualitas iman, takwa, ilmu dan amal, ataukah tidak ada perbaikan? Itulah mungkin salah satu fungsinya. Dengan nada bertanya, Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Tahukah kamu yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dan riya dari sholatnya, orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan hal-hal yang berguna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dengan Anda bertanya ayat pertama surat Al-Mu'min ini. Tahukah Anda siapa yang mendustakan agama? Pertanyaan ini tentu bukan hanya dijawab secara lisan, tapi mesti dipikirkan, mesti dijawab dengan amal perbuatan. Pertanyaan ini juga sebagai introspeksi. Apakah kita yang sudah mengaku beragama sudah dibuktikan dalam lisan dan perbuatan? Ayat ini juga mengandung pesan agar kita jangan sampai menjadi orang yang mendustakan agama. Terkadang kita sudah merasa sempurna iman dan keagamaan kita, padahal menurut hadis belum sempurna. Banyak hadis yang menandaskan belum benar agama seseorang
sebelum mewujudkan imannya dalam kehidupan. Wallah, demi Allah, la yu'minu, tidak termasuk iman. Demikian sumpah Rasul. Wallah la yu'minu, tidak, demi Allah tidak termasuk iman. Wallahu la yu'min, demi Allah tidak termasuk iman. Kila Rasul ditanya, waman ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang hidupnya tidak menimbulkan keamanan bagi tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Terkadang kita sudah merasa beragama, keimanan kita telah dianggap sempurna, padahal masih tidak diakui jika tidak termanifestasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bertetangga. Belum diakui iman bila tetangga masih terancam oleh ulah dan perbuatan kita. Ingatkah? Tahukah kita siapa pendusta agama? Jangan menjadi pendusta agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Setelah dipertanyakan pada ayat pertama tentang orang yang seperti apa yang mendustakan agama, maka Allah Subhanahu wa taala menandaskan jawabannya langsung oleh dia sendiri. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Allah Subhanahu wa taala bertanya, dia pula yang memberikan jawaban. Inilah yang patut mendapat perhatian. Pendusta agama adalah yang menyepelekan anak yatim. Anak yatim adalah yang ditinggal wafat ayahnya padahal masih kecil. Secara umum bisa saja bermakna orang yang kehilangan pengayom sehingga terlantar hidupnya karena tidak ada keluarga yang melindunginya. Pendusta agama di sini orang yang membiarkan anak yatim terlantar atau haknya tidak dipenuhi. Sedangkan pengurus anak yatim termasuk golongan yang tinggi derajatnya karena berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Rasul bersabda, wa ana kafirul yatim fil jannah hakada wa asara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Aku bersama pengurus anak yatim di surga bagaikan seperti ini, kata Rasul, menunjukkan telunjuk dengan jari tengahnya. Hadis ini memberi jaminan bagi penyayang dan pemelihara anak yatim, sementara yang membenci dan menelantarkannya dianggap pendusta agama. Pesannya adalah jangan sampai menelantarkan anak yatim. Jadilah pengasuh, penyayang atau pelindung mereka agar bisa berdampingan dengan Rasul di surga. Jika ingin dianggap pembenar agama, maka jadilah pengasuh, penyayang dan penyantun anak yatim. Jika tidak menjadi pengasuh, jadilah penyumbang dana bagi pengasuh anak yatim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Sifat pendusta agama yang berikutnya adalah orang yang tidak peduli nasib orang miskin, kurang giat mengentaskan kemiskinan. Padahal kita tahu berbagai kafarat yang diajarkan Quran. Menutupi pelanggaran adalah dengan menyantuni orang miskin. Kafarat sumpah, menyantuni 10 orang miskin. Kafarat pembunuhan tidak sengaja, menyantuni 60 orang miskin. Kafarat pelanggaran haji, menyantuni 10 orang miskin. Pengganti saum juga fidyah untuk menyantuni orang miskin.
Namun masih banyak yang lebih mengutamakan menggunakan harta untuk seremonial, ritual dibanding membantu orang miskin. Padahal belum termasuk mukmin orang yang membiarkan tetangganya lapar, padahal dia kenyang perutnya. Rasul bersabda, laisal mukmin, tidak termasuk mukmin, billadzi yashba'u, orang yang perutnya kenyang, wajaruhu ja'i, padahal tetangganya ada yang lapar. Masih jadi pendusta agama jika kita tidur nyenyak, perut kenyang, padahal tetangga kita ada yang lapar. Riwayat Hakim menandaskan laisal mukmin, bukan orang mukmin, alladzi yabit, yang tidur sub'anan, perutnya kenyang, wajaruhu, padahal tetangganya ja'iun ila janbihi, padahal tetangganya dalam keadaan lapar dan kita tidak tahu, tidak menyantuni mereka. Jangan lupa santuni orang miskin. Jika kita ingin diakui mukmin, kekayaan yang kita miliki akan mendatangkan kebahagiaan sempurna jika berbagi bagi orang-orang yang papa. Ingatlah, dalam kekayaan yang kita miliki ada hak yang harus diberikan kepada pihak lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bahagia. Surat 51 ayat 19. Ingatlah, kita akan dihisab nanti bila kita tidak berbagi bagi orang-orang miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ayat selanjutnya, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Salat merupakan ibadah ritual utama dalam kehidupan. Ibadah inilah yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Amal hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salat. Jika benar salatnya maka lulus amal yang lain. Jika rusak salatnya maka rusak pula amal yang lain. Hadis riwayat At-Tabarani. Pesan ayat dan hadis ini, setiap muslim agar tidak dianggap pendusta agama, maka mesti benar sholatnya. Jika tidak benar sholatnya, maka masih rusak amal perbuatan yang lain dan masih celaka. Sholat yang benar adalah selain yang tepat ritualnya seperti yang dicontohkan oleh Rasul, harus termanifestasi pula dalam amal kebajikan. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna fulana, sesungguhnya seorang perempuan, yudkaru min kasroti solatihi, populer dengan banyak solatnya, wasyamiha, dan saumnya. Kasroti solatiha wasyamiha, rajin solatnya, rajin saumnya, wasodakotiha, banyak sodakohnya. Ghaira annaha tu'di jiranaha bilisaniha, cuman sayang ucapannya bikin tetangga tidak enak, bikin orang lain tidak enak. Rasulullah SAW bersabda, hiya finnar. Qala ya Rasulullah fa inna fulana, seorang perempuan yudkaru min qillati siyamiha, populer sedikit salat siamnya, sedikit sodakohnya, sedikit solatnya hanya yang fardu. Wa inna tasaddaqu bil asur minal atiti, paling sedekahnya hanya sepotong keju. Wala tu'addi jiranaha, tetapi dia tidak menyakiti tetangganya.
baik dengan lisannya maupun dengan sikapnya. Rasul bersabda, hiya fil jannah, itulah ahli surga. Saran ayat dan hadis ini adalah dirikan sholat secara disiplin dan jangan menyakiti orang. Jika tidak mau dianggap dusta agama. Jika menyakiti orang, maka sholatnya belum benar dilaksanakan. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Pendusta agama berikutnya adalah yang sahun, yang lalai dalam sholatnya. Lalai tersebut bisa bermakna secara ritual, pelaksanaannya karena tidak khusyuk, lupa akan syarat sahnya, bisa juga bermakna lalai dari fungsinya. Target antara dalam sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang yang rajin sholat tapi rajin pula maksiat masih dikategorikan pendusta agama. Allah berfirman, "Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Saran ayat dan hadis ini, tegakkan sholat secara sempurna ritualnya, jangan lalai. Jauhi perbuatan maksiat. Cegah perbuatan keji dan munkar agar dianggap beragama yang benar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alladzina hum yura'un, orang yang berbuat riya. Riya adalah melakukan suatu ibadah tujuannya untuk makhluk. Riya merupakan lawan dari ikhlas. Amal yang bertujuan untuk mendapatkan pujian manusia, maka termasuk riya. Namun bisa jadi orang yang takut riya juga termasuk riya, yang menjadikan pendusta agama. Abu Hurairah meriwayatkan Rasul bersabda, Allah berfirman, Tabar Allah ta'ala ana aghnas syuraka anis syirki. Man amila amalan asyraka fih ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah yang paling kaya daripada persekutuan, tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal bertujuan ganda antara aku dan selainku, maka aku tinggalkan dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Beribadahlah baik ritual maupun sosial hanya untuk mengharap ridho Allah, ridho ilahi. Wa yamna'unal ma'un. Sifat pendusta agama berikutnya adalah orang yang enggan untuk menolong orang lain dengan cara yang berguna. Pendusta agama berikutnya adalah orang yang tidak mau menolong sesama dengan yang berguna. Kita sering merasa bangga dengan banyak ritual, banyak mengaji lama iktikaf, tapi enggan membantu orang lain yang membutuhkan. Padahal Ibnu Umar menerangkan bahwa seorang sahabat menghadap Rasul bertanya tentang amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Wa ahabul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbah au taqdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an wala an amsiya ma'a akhin fi hajatin ahabu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Manusia yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan bagi sesama muslim, atau memberi bantuan mengatasi kesulitan sesamanya, atau membayarkan utang orang yang terjerat utang, atau membebaskan sesama dari kelaparan.
Dan sungguh bila aku bepergian bersama saudara dalam memenuhi kebutuhan, lebih aku cintai dibanding i'tikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Jadi ada amal yang lebih tinggi nilainya dibanding dengan i'tikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Jika kita tidak mau diponis untuk pendusta agama, maka lakukanlah ibadah ritual itu seimbang dengan sosial. Ternyata banyak ibadah sosial yang mengungguli ritual, bahkan lebih unggul dibanding i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi. Sempurnakanlah semua amal itu secara lengkap. Jangan hanya baik pada ilahi, tapi mesti baik pula pada sesama. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menjalankan agama secara sempurna. Jangan sampai menjadi pendusta agama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fi wa man natlubuhu wa nartajih min rahmatika fi amrina kullih fayassir lana ma nahnu fi min safarina wa man natlubuhu min hawaijina. Qarrib alaina al-masafat, sallimna minal ilali wal afat, wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khasi'a wa lisanan dzakira wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.